Hari itu, suasana kampus Universitas Udayana di Bali masih seperti biasa. Mahasiswa sibuk dengan tugas, tawa, dan obrolan. Tapi di tengah rutinitas itu, seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah Saputra melangkah pelan menuju tepi gedung fakultasnya. Dan dalam sekejap, semuanya berubah. Ia melompat dari lantai 2 gedung FISIP. Suara tubuhnya menghantam tanah membuat seluruh kampus terdiam. Beberapa jam kemudian, media sosial dipenuhi tangkapan layar berisi ejekan kejam dari grup chat mahasiswa. "Nanggung banget kalau bunuh diri dari lantai 2 ya?" tulis seseorang. Kalimat itu jadi simbol betapa rusaknya empati sebagian dari kita. Tapi satu hal pasti, bullying membunuh. Dan bukan hanya di Udayana. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, menelan korban demi korban, tanpa henti. Bullying bukan cuma ejekan atau candaan. Ia adalah serangan perlahan yang menelanjangi harga diri seseorang. Dari hinaan, pengucilan, pelecehan, sampai tekanan mental. Timothy Anugrah Saputra, Universitas Udayana Indonesia 2025. Mahasiswa berusia 22 tahun ditemukan meninggal setelah melompat dari gedung kampusnya. Dugaan kuat, ia menjadi korban perundungan oleh rekan-rekannya sendiri. Setelah kematiannya, tangkapan layar grup chat berisi ejekan viral dan membuat publik murka. Kasus ini membuka mata. Bullying bukan hanya di sekolah, bahkan kampus yang seharusnya tempat ilmu dan kedewasaan bisa jadi ladang kekerasan sosial yang mematikan. Zara Koirina Mahathir, Malaysia, 2025. Seorang siswi kelas 1 menengah di asrama Sabah, Malaysia, ditemukan tak sadarkan diri di saluran air, diduga jatuh dari lantai 3 asramanya. Beberapa hari sebelumnya, teman-temannya mendengar Zara berkata, "Saya tidak layak hidup, baik saya mati saja." Investigasi mengungkap adanya bullying verbal dan tekanan sosial dari teman asrama. 5 siswi akhirnya didakwa di pengadilan anak, tapi keluarga Zara menuntut keadilan agar kematian putri mereka diakui sebagai akibat langsung dari perundungan. Di Malaysia, tagar #JusticeForZara viral di media sosial. Satu negara bersedih, seorang gadis 13 tahun kehilangan nyawa karena kata-kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Amanda Todd, Kanada, 2012. Gadis berusia 15 tahun menjadi korban pelecehan online setelah foto pribadinya tersebar. Ia membuat video bisu, hanya dengan kertas bertuliskan kisahnya. Beberapa minggu setelah video itu diunggah, Amanda ditemukan meninggal. Videonya kini ditonton jutaan kali, jadi pengingat bahwa cyberbullying bisa membunuh dalam diam. Phoebe Prince, Amerika Serikat, 2010. Remaja asal Irlandia yang pindah sekolah ke Massachusetts. Ia menjadi sasaran ejekan karena cemburu antar teman. Setelah berbulan-bulan diserang di sekolah dan media sosial, Phoebe ditemukan gantung diri di rumah. 6 pelaku bullying dijatuhi hukuman. Kasus ini menjadi dasar munculnya undang-undang anti-bullying di Amerika. Hana Kimura, Jepang, 2020. Pegulat muda dan bintang reality show Terrace House.
Ia menerima ribuan komentar kebencian setelah satu adegan di TV dianggap kontroversial. Di usia 22 tahun, Hana menulis pesan terakhir, "Aku lelah dibenci." Setelah kematiannya, Jepang akhirnya mempertegas hukum terhadap pelaku cyberbullying. Kasus bullying Tasikmalaya, Indonesia, 2022. Seorang siswi SMP meninggal dunia setelah terus-menerus diejek dan dikucilkan oleh teman sekelasnya. Dalam surat terakhirnya, ia menulis, "Semua orang tidak ingin berteman denganku." Kasus ini menegaskan, bullying bisa terjadi sejak usia sangat muda, dan setiap kata bisa menjadi pisau yang melukai lebih dalam dari yang kita bayangkan. Ketika candaan jadi senjata, banyak pelaku bullying berdalih, cuma bercanda. Tapi candaan itu bisa berubah jadi mimpi buruk bagi korban. Satu ejekan, satu pesan, satu komentar bisa jadi alasan seseorang berhenti berjuang. Bullying bukan sekadar konflik remaja. Ini adalah kekerasan psikologis yang bisa merenggut nyawa. Dampak nyata bullying. Bullying meninggalkan luka panjang, depresi, kecemasan, trauma, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Dan bagi keluarga korban, rasa bersalah serta kehilangan itu tidak akan pernah sembuh. Sementara para pelaku, mereka akan hidup dengan beban, menyadari bahwa satu kalimat yang dulu dianggap lucu telah menghancurkan satu kehidupan. Jangan diam. Jika kamu melihat seseorang dibully, jangan diam. Berdiri, bantu, dan hentikan. Karena diam artinya setuju. Dan jika kamu adalah korban, ingatlah, kamu tidak sendirian. Ceritakan pada seseorang, keluarga, guru, teman, atau siapapun yang bisa mendengar. Hidupmu jauh lebih berharga daripada kata-kata kejam yang mereka ucapkan. Untuk Timothy, untuk Zahra, untuk Amanda, Bibi, Hana, dan semua korban bullying di luar sana. Kisah kalian tidak akan kami lupakan. Semoga dari tragedi kalian lahir kesadaran bahwa empati bisa menyelamatkan nyawa. Karena di dunia yang penuh kebisingan, kadang yang paling dibutuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan. Berhentilah sebelum kata-katamu membunuh.